Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena di tengah-tengah waktu yang seperti ini kita masih boleh datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Sementara kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Jadi Injil Matius, kita akan sama-sama buka Injil Matius di pasal yang kelima. Lalu kita akan sama-sama melihat ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Jadi Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini, saya akan membacakan, tapi saudara-saudari boleh menyimak di dalam kitab atau gadget masing-masing. Matius 5, ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Tuhan. Dalam kerajaan surga pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dan kami memohon akan pertolongan-Mu. Ketika kami membaca firman ini, kami mengerti bahwa perintah-Mu adalah perintah yang sebetulnya tidak mudah untuk kami kerjakan. Ketika Engkau akan mengajarkan kami untuk mengasihi orang-orang yang mungkin menganiaya kami, seringkali kami tidak siap. Oleh karena itu kami membuka hati dan juga pikiran kami. Kami membuka diri kami selebar-lebarnya dan kami memohon agar kuasa daripada Roh Kudus boleh menaungi kami. Kau juga yang kiranya menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kau yang pakai bibir lidahnya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau tolong setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami membutuhkan anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, love your enemies, kasihilah musuhmu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah perintah yang klasik. Jadi sesuatu yang mungkin kita udah familiar. Sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Nah tadi Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi ini adalah firman yang terambil dari Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat yang ke-18. Jadi di situ konteksnya orang-orang Israel memang diajarkan untuk mengasihi teman sebangsa mereka dan memprioritaskan teman sebangsa mereka lebih daripada bangsa-bangsa lain yang dalam pandangan Perjanjian Lama dianggap sebagai bangsa-bangsa yang kafir. Tapi di dalam bagian ini Tuhan meredefinisikan ulang apa yang menjadi pemahaman orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sebetulnya udah keliru. Jadi Yesus berkata, engkau telah mendengar tapi aku berkata kepadamu. Kamu udah mendengar perintah-perintah tertentu, tapi aku akan memberitahukan kembali kepadamu yang mana yang benar. Dan di sini tadi kita baca barusan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengasihi orang yang menganiaya mereka. Nah jadi ini adalah perintah yang klasik, tapi pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Yesus? Mengasihi musuh. Yang pertama berarti kita harus tahu mengasihi di sini itu seperti apa, ya kan? Yang kedua musuh. Emangnya musuh kita itu siapa? Apakah orang-orang radikal di luar sana yang kayaknya itu mungkin suatu saat nanti akan menganiaya kita? Tapi loh pertanyaannya kita nggak dianiaya. Apakah betul kita dianiaya? Apakah betul kita mengalami penganiayaan? Kalau dalam gambaran kita musuh kita itu adalah orang-orang yang let's say menganiaya orang Kristen. Pertanyaannya adalah apakah kita punya pengalaman seperti itu? Dan apakah kita mengalami itu sekarang? Nah jadi seringkali kita merasa bahwa agama Kristen adalah agama yang standarnya paling tinggi. Melebihi agama-agama lain.
Kalau kita paham ada agama-agama lain yang misalnya mengajarkan yang namanya karma. Do good things and good will come to you. Tapi kalau kamu gak melakukan yang baik, ya yang gak baik juga akan datang kepada kamu. Nah tapi secara gak langsung misalnya kadang-kadang hukum karma ini membuat orang jadi secara gak sadar suka nyumpahin orang lain. Nah Kristen gak kayak gitu. Standarnya itu tinggi. Kamu harus mengasihi musuh. Gak boleh membenci. Tapi saya mau tanya. Di dalam kenyataannya apakah orang Kristen adalah orang yang paling punya kasih? Atau apakah jangan-jangan ini cuma sebuah idealisme di dalam pengajaran kita harus mengasihi musuh kita, tapi sebetulnya ini gak make sense dengan apa yang kita alami. Kalau misalnya kita boleh jujur, bisa gak kita sebut satu orang Kristen yang ada di sekitar lingkungan kita yang bisa mengasihi musuh, yang betul-betul sabar, yang betul-betul murah hati? Apakah ada? Saya ingin mengangkat sebuah kisah yang terjadi kurang lebih 2 tahunan lalu. Jadi kita pasti pernah dengar berita ini ya. Ada penembakan di sebuah masjid di New Zealand. Ini dilakukan oleh orang kulit putih yang ternyata juga punya kepercayaan yang radikal. Nah di dalam penembakan ini sekitar 50 orang meninggal, 40 orang luka-luka parah. Jadi ini adalah kejadian yang sangat mencekam. Nah suatu saat ketika sekitar mungkin beberapa waktu setelah kejadian ada memorial service. Jadi ada ibadah, semacam ibadah upacara untuk mengenang orang-orang yang tewas terbunuh. Nah ibadah ini dihadiri oleh Prime Minister New Zealand, Perdana Menteri New Zealand datang. Bahkan Perdana Menteri dari Australia juga datang. Karena si penembak ini berwarga negara Australia. Ada 20.000 orang lebih yang hadir. Nah lalu satu-satu ada giliran satu-satu orang itu maju ke depan podium. Mengisahkan kepedihan mereka. Mengisahkan pengalaman mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Lalu pada satu waktu, saudara-saudari, ada seorang bapak yang maju ke depan. Istrinya tewas tertembak. Lalu dia mulai mengisahkan apa yang menjadi pengalaman dia. Nah dia berkata bahwa sejujurnya hati dia itu mendidih. Kayak gunung berapi gitu ya. Mendidih panas. Tapi dia sadar kalau kebencian itu dia terus-menerus timbun di dalam diri dia. Kalau rasa benci itu gak dia selesaikan, maka itu akan merusak diri dia sendiri bahkan orang lain. Sehingga dia sadar, dia bilang dia gak mau terjebak di dalam kondisi yang seperti itu. Dan di dalam memorial service itu dia berkata, sebenarnya aku kasihan sama orang yang membunuh istriku ini. Dan bahkan di dalam agamaku aku diajarkan untuk mengampuni, untuk memaafkan. Aku memaafkan dia. Meskipun sulit, meskipun aku gak bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi aku berdoa supaya dia menemukan Tuhan. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perintah kita adalah mengasihi musuh. Mengasihi orang yang menganiaya kita. Tapi kalau kita lihat keluar sana, rupanya gak harus jadi orang Kristen untuk bisa mengasihi musuh. Bahkan ada orang-orang yang non-Kristen, tapi bisa mengasihi musuh. Nah ini jadi persoalan untuk kita. Kalau gak perlu kenal Kristus bisa punya kasih yang sedemikian besar, maka untuk apa kita jadi orang Kristen? Kalau gak perlu kenal Kristus rupanya ada orang yang punya kebajikan seperti ini, untuk apa kita belajar tentang mengasihi musuh? Ini adalah sebuah kegelisahan yang kita harus buka mata. Gak cuman orang-orang Kristen yang ternyata punya kasih. Gak cuman orang Kristen yang ternyata bisa mengasihi musuh. Tapi sebenarnya kita gak perlu kaget. Kita gak perlu kaget. Karena kalau kita lihat ke dalam Alkitab, kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang namanya love your enemies, perintah untuk mengasihi, sebetulnya adalah sesuatu yang nanti kita akan sama-sama lihat. Relatif. Sebagai contoh, saya akan mengajak kita untuk melihat. Kalau misalnya nih ya, kita lahir di dalam keluarga yang baik. Kita lahir di dalam keluarga di mana kita punya role model. Bahkan kita lahir di dalam lingkungan yang religius. Seperti mungkin orang yang tadi. Yang istrinya tertembak tapi dia bisa memaafkan. Kenapa bisa? Kita gak perlu heran karena sebetulnya ini adalah hal yang wajar. Orang yang tinggal di lingkungan yang baik, secara nggak langsung pasti punya yang namanya love tank. Love tank itu adalah ketika kita menerima kasih yang cukup,
kita menerima perhatian yang cukup, kita menerima kehangatan yang cukup dari lingkungan kita, maka secara nggak langsung kita akan punya love tank. Nah, love tank ini akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kalau kita selama hidup kita dikasihi, pasti lebih mudah bagi kita untuk mengasihi orang lain. Ini adalah hukum alam. Ini adalah common grace-nya Tuhan. Anugerah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang gak kenal Tuhan sekalipun. Tinggal di lingkungan yang baik, hidup di lingkungan yang baik, bertumbuh di lingkungan yang baik, maka pasti kita akan lebih baik dibandingkan orang yang selama hidupnya ditindas. Diperlakukan secara gak adil, gak menerima kasih yang cukup, ditinggalkan sama orang tua. Nah, ini pasti ada perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika Tuhan bilang love your enemies, kondisi kita ini kondisi yang mana? Kondisi yang pertama atau kondisi yang kedua? Dan apakah tuntutan Tuhan itu sama? Apakah tuntutan Tuhan terhadap setiap kita itu sama? Apakah tuntutan Tuhan terhadap kita yang dibesarkan di dalam keluarga yang baik, yang religius, dibandingkan kita yang dibesarkan di dalam keluarga yang gak gitu baik, yang gak menerima kasih yang cukup? Barangkali papa mama kita itu selalu membanding-bandingkan kita dengan koko atau cici kita, meninggalkan kita. Apakah tuntutan Tuhan sama? Nah, kita bisa lihat bahwa jangan-jangan tuntutan Tuhan berbeda. Bahkan Tuhan bilang kepada siapa diberi banyak, dituntut banyak. Artinya apa? Artinya kita akan lihat nanti bahwa Tuhan gak memperlakukan kita hanya dengan standar yang tinggi tanpa memahami pergumulan dan pengalaman hidup yang kita alami. Oke? Dan kalau kita lihat misalnya di dalam surat Korintus, Paulus pernah bilang, ada orang yang bahkan bisa memberi dirinya untuk dibakar. Membagi-bagikan apa yang menjadi miliknya untuk orang lain. Tapi jangan lupa, Paulus juga bilang, meskipun semuanya itu dilakukan, kalau nggak ada kasih, maka semuanya itu akan sia-sia. Seperti gong yang berkumandang. Orang lihat amazed. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu terpaku dengan perbuatan baik yang fenomenal? Dan di dalam ayat yang lain setelah itu Paulus juga bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong. Sekarang kita tanya, menyerahkan diri untuk dibakar, membagi-bagikan apa yang menjadi milik kita dibandingin sabar, sebenarnya lebih mulia yang mana sih? Kita membandingkan kedua ini ya. Membagi-bagikan semua yang menjadi milik kita, bahkan menyerahkan diri kita untuk dibakar. Plus sabar. Lebih mulia yang mana sih? Kalau dari kacamata kita sebagai manusia, lebih besar yang mana? Lebih mulia yang mana? Tapi Paulus bilang, yang gede ini belum tentu kasih. Tapi sabar, walaupun cuma sabar. Pikir, lah sabar, siapa yang gak bisa sabar sih? Siapa yang gak bisa belajar sabar sih? Tapi Paulus bilang kita harus careful. Ternyata kasih itu bukan cuma lihat dari besarnya, tapi ini buah roh atau bukan. Jadi pertama-tama kita akan melihat bahwa love, ketika kita berbicara tentang love, rupanya Alkitab itu di dalam bagian yang lain mengajarkan bahwa love itu bukan tentang deeds-nya, bukan tentang perbuatannya, bukan tentang perbuatan kita ini fenomenal atau enggak. Karena mau sefenomenal apapun, mau sebaik apapun, kalau nggak ada kasihnya, it's nothing. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata kasih itu, di dalam Alkitab, surat Korintus mengajarkan, belum tentu kasih yang besar. Yang Tuhan inginkan adalah kasih yang benar. Bukan kasih yang besar, sekali lagi, tapi kasih yang benar. Bukan kasih yang besar, tapi kasih yang benar. Nah, ini sama seperti pemungut cukai. Tadi kita baca di dalam ayat yang barusan, pemungut cukai itu bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Bisa memberi salam bagi orang yang memberi salam kepada mereka. Pertanyaannya kenapa bisa? Ya bisa lah, kalau aku dikasihin aku tinggal balas budi, gampang dong. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi tapi kita pengen get something in return, atau kita udah get something first lalu kita mengasihi, ini belum tentu kasih. Kalau ditelusurin dari dalam hati kita yang paling dalam, ini belum tentu kasih. Tetapi sebaliknya kesabaran, memberi anugerah bagi orang yang gak layak, walaupun cuma sabar sedikit. Karena ini adalah interaksi kita dengan Roh Kudus, dan itu muncul di dalam bentuk buah roh.
Jangan-jangan itu malah kasih yang Tuhan inginkan. Oke? Jadi kasih bukan masalah tentang besar atau kecil, fenomenal atau enggak. Tapi kasih kita itu kasih yang benar atau enggak. Memang Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan berarti kasih yang besar itu wrong. Tapi kita gak bisa dong compare kasih kita dengan kasih Tuhan yang memang sempurna, besar dan benar. Nah kita seringkali sebagai manusia ini kebalik-balik antara besar dan benar. Yang mana yang harusnya kita berikan kepada sesama kita. Ketika secara khusus pada pagi hari ini kita ngomong tentang love your enemies. Nah, siapa sih sebenarnya enemies kita? Kalau kita bicara tentang satu hal ini, kasihilah musuhmu. Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Enemies ini mungkin adalah orang-orang yang menindas kita. Dalam konteks perjanjian baru yang kita baca, Injil Matius, kita tahu bahwa orang-orang Israel itu sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu, orang yang menganiaya dan menindas kamu. Nah, kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang non-Kristen yang memang menindas mereka karena kepercayaan yang berbeda. Dan memang bangsa Yahudi waktu itu di bawah pemerintahan Romawi, dijajah. Atau bahkan mungkin pemungut cukai karena meminta lebih dari yang seharusnya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti bukan orang di dalam perkumpulan mereka. Most likely enggak. Nah tapi pertanyaannya adalah ketika kita menarik ini ke dalam konteks kehidupan kita, siapa sih musuh kita? Who is our enemies? Who are our enemies? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tahun lalu itu pandemi, sekitar bulan Maret. Mulai pandemi, saya tadinya kuliah di kampus, tapi harus pulang ke rumah gara-gara pandemi. Nah ketika pulang itu banyak free time, karena kelas itu diadakan secara online, dan bulan-bulan pertama itu dosen-dosen saya nggak ngerti cara pakai Zoom. Jadi banyak kelas yang di skip, cuma dikasih tugas terus dilepas. Sehingga apa? Sehingga saya punya banyak waktu free time. Dan kalau saudara-saudari ikutin perkembangan perkoreaan, pasti tahu satu film seri, drama. Judulnya adalah World of the Married Couple. Ada yang nonton di sini? Ada yang pernah ikutin atau tahu? Drama ini sempat hits tahun lalu. Jadi cici sepupu saya nonton, kuku saya nonton, bahkan oma saya juga nonton. Nah saya penasaran, akhirnya saya ikutan nonton. Jadi 16 episode berkisah tentang rumah tangga. 16 episode yang penuh dengan gunjang-ganjing gitu ya. Jadi ada sepasang suami istri, tapi kemudian singkat cerita suaminya ini selingkuh. Punya istri lain yang jauh lebih muda dan bahkan punya anak sama istri yang lain ini. Nah ketika istri yang sesungguhnya ini found out, ketahuan gitu ya, suami ini diusir dari rumah. Disuruh tinggal di tempat yang lain, pokoknya putus hubungan. Tapi mereka punya anak, jadi suka perebutan. Sama-sama perebutan perhatian anak gitu ya, walaupun udah hidup secara terpisah. Tapi karena kota mereka adalah kota yang kecil, mereka suka berpapasan. Meskipun udah gak tinggal serumah, suka berpapasan. Entah itu di shopping center, di mana gitu, lagi jalan di pinggir jalan, biasa namanya drama Korea. Bisa suka berpapasan. Dan setiap kali berpapasan si istri ini ngelihat dari jauh suaminya sama wanita lain. Hatinya itu hancur. Sehingga pulang malam dia selalu mampir untuk beli wine. Dia mabuk-mabukan sebelum dia tidur. Gak bisa tidur kalau gak dengan pengaruh alkohol. Padahal dia berkarir sebagai seorang dokter, jadi direktur rumah sakit gitu ya. Kehidupan pekerjaannya itu sukses. Bahkan dia membiayai si suaminya ini yang selingkuh ceritanya. Tapi ternyata dia dikhianati gitu ya. Lalu 16 episode itu penuh dengan drama gunjang-ganjing, ketahuan, disamperin, balas-membalas dan sebagainya. Sampai di episode terakhir, rupanya si suami ini jatuh miskin. Usahanya, dia punya production house, usahanya gagal. Terus dia ditinggalin sama selingkuhannya. Akhirnya dia jatuh miskin, ambruk, gak punya tempat tinggal, kartu kreditnya diblokir, dia datang kembali mengemis-ngemis ke istrinya yang lama. Tapi istrinya ini gak mau, kesel, udah menyimpan dendam dan benci yang begitu besar. Sehingga mereka bertengkar, lalu akhirnya si suami ini diusir lari ke jalanan. Persimpangan. Ketika lari ke jalanan di persimpangan, ada bus yang kenceng.
jalan gitu ya ke arah si suami, begitu kencangnya. Nah dari point of view si istri, suami ini tuh ketabrak. Dari point of view si istri ngelihat ke jalanan, suami ini tuh ketabrak. Sehingga apa? Dia ngelihat scene ini, dia langsung lari ke tempat kejadian, ke tempat suaminya. Dan ketika dia berlari dengan berlinang air mata. Tadinya dia bentak-bentak suaminya, dia berlari, dia berlinang air mata. Dan di situ scene-nya jadi slow motion. Lalu akhirnya dia mengucapkan kalimat di dalam hatinya. Dan dia menyadari satu hal. Dia bilang kalimat seperti ini. Dari 16 episode, satu scene yang gak pernah saya lupakan. Dia bilang seperti ini. Orang yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Orang yang aku bunuh dengan kepahitanku. Belahan jiwaku yang betul-betul aku benci. Sekarang aku sadar, sebetulnya adalah sosok yang dari dalam lubuk hatiku, aku cinta dia. Lalu dia datang menghampiri dan ternyata suaminya itu gak ketabrak. Busnya ini keburu ngerem. Apa yang terjadi? Mereka berpelukan, bercucuran air mata. Dan ada anaknya di situ, anaknya juga ngelihat kaget. Kok papa mama yang selama ini bertengkar bisa berpelukan kayak gitu? Sekarang pertanyaannya, who is our enemies? Seringkali kita pikir ketika kita konsep love your enemies di dalam Alkitab. Love your enemies itu adalah orang-orang yang di luar sana menganiaya kita. Padahal bukankah seringkali kita itu bergesekan. Bahkan membenci dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin pasangan kita. Atau mungkin orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Jadi our enemies justru jangan-jangan adalah orang yang dekat dengan kita. Dan ini ada contohnya di dalam Alkitab. Kain dan Habel, Yakub dan Esau, Harun, Musa dan Miriam, mereka iri hati. Daud dan Saul, Daud dan anak-anaknya, Paulus dan rekan-rekan pelayannya. Yang sebetulnya gontok-gontokan. Bukan orang yang di luar sana, tapi jangan-jangan orang yang punya close proximity. Artinya orang yang dekat dengan kita. Satu riset itu pernah mengatakan bahwa sebetulnya konflik kita, kebencian dan kemarahan yang kita simpan, iri hati yang kita simpan, luka-luka yang kita simpan, itu tuh berasal dari orang-orang yang dekat sama kita. Orang-orang yang familiar sama kita. Familiar itu artinya kita misalnya punya profesi yang sama. Kita kan saingan sama orang yang punya profesi yang sama. Misalnya kalau saya kuliah di STT, perasaan tersaingi itu gak akan muncul sama orang yang gak kuliah di STT. In other words, orang-orang yang dalam tanda kutip punya potensi untuk jadi dalam tanda kutip enemy adalah orang-orang yang punya similarity. Kalau kita bekerja dalam bidang lain, yang jadi saingan juga orang yang bekerja dalam bidang yang sama. Dan yang kedua, faktornya apa? Relationship closeness. Justru semakin dekat hubungan seseorang, semakin ada potensi untuk saling menyakiti. Suami istri, adik dan kakak, orang tua anak. Perlombaan itu terjadinya di mana sih? Suami istri, income mana yang lebih besar? Suami atau istri? Di antara close friend, yang mana yang achievementnya lebih tinggi? Siapa yang punya barang lebih bagus? Dan yang ketiga, ini dipengaruhi sama kebutuhan, needs, dan ketidakpastian. Jadi kalau keberadaan si A mengancam keberadaanku dan kebutuhanku, maka dia secara gak sadar akan dalam tanda kutip menjadi enemies. Daud dan Saul, sama-sama raja, sama-sama bakal jadi pemimpin. Tapi justru kehadiran Daud mencekam buat Saul. Dan akhirnya karena kebutuhan ini terjadi konflik. Saling melukai, saling menekan, saling menyakiti. Dan contohnya udah terlalu banyak di dalam Alkitab. Jadi ini faktanya, seringkali ketika kita pikir love your enemies, konsep kita adalah kita orang baik, kita orang dalam tanda kutip saleh yang ditindas sama orang-orang yang benci kekristenan. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya yang seringkali melukai kita dan seringkali kita melukai justru orang-orang yang dekat sama kita. Dan seringkali kita ternyata enggak sebaik yang digambarin sama Matius tadi. Orang yang innocent terus ditindas. Orang yang innocent terus dilukain sama orang-orang radikal misalnya. Ternyata enggak.
Love your enemies ini berbicara di dalam konteks kita, saya percaya, mengenai hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan bukan karena kita saleh, terus kita harus belajar untuk love your enemies, enggak. Tapi justru karena kita pun jadi enemies untuk orang lain. Nah masalahnya adalah, orang Kristen itu seringkali sulit untuk menyadari. Sulit untuk paham apa yang menjadi rasa takut mereka. Apa yang menjadi kebencian mereka. Apa yang mereka alami sebagai amarah gitu ya. Kita seringkali repress. Dan kita pikir I'm fine, kita di gereja. Gak boleh ngaku aku ternyata benci sama si ini. Gak boleh ngaku aku ternyata marah sama si ini. Padahal kita semakin menjadi musuh ketika kita menyimpan. Orang bercerai kenapa? Karena banyak menyimpan. Ada konflik yang sampai melukai dan meledak-ledak kenapa? Karena menyimpan. Menyimpan dan terus menyimpan. Kepahitan demi kepahitan. Seolah-olah kita gak punya banyak musuh. Tapi kalau kita boleh duduk diam dan kita list. Siapa sih yang sebenarnya secara gak sadar. Aku tuh gak suka loh sama dia. Dia pernah melakukan hal-hal tertentu loh ke aku. Kalau kita boleh duduk diam sejenak. Jangan-jangan nama itu mulai muncul. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang jauh dari kita. Tapi orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Nah makanya pagi hari ini mari kita sama-sama lihat. Ketika kita bicara tentang love your enemies. Kita gak boleh lupa anugerah Tuhan. Gospel. Kita gak boleh lupa tentang berita gospel. Anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu adalah berita di mana kita itu sebetulnya ditolong sama Tuhan. Bukan Tuhan punya standar yang tinggi. Terus kita yang gak mampu itu gak bisa nyampe standar yang tinggi. Kita diajarin, hendaklah kamu sempurna. Itu idealismenya. Hendaklah kamu sempurna. Kenyataannya, jangan-jangan kita mirip pemungut cukai. Mengasihi orang yang kita kepadanya ya mereka udah buat baik dulu ke kita, baru kita kasihi. Kita hitung-hitungan. Tapi justru disitulah poinnya. Love your enemies di dalam konsep Kristen. Bukan love your enemies yang kita bisa lakuin sendiri. Justru Injil itu adalah berita di mana Tuhan yang punya standar yang tinggi. Tuhan yang sebenarnya pengen ajak kita untuk hidup kudus. Paham bahwa realitanya kita ini pendendam, pembenci, pemarah, yang butuh pertolongan. Yang cuma mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi di antara idealisme kita harus mengasihi orang yang gak baik sama kita. Hendaklah kita sempurna di antara idealisme ini. Dan di antara realita kehidupan kita ini harus bertemu. Dan cuman Tuhan yang bisa tolong kita. Cuman Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita diajak oleh firman Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Yang ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Yang pertama, di dalam kehidupan ini, kita tahu yang namanya learning, pembelajaran. Segala sesuatu itu penuh dengan pembelajaran. Segala sesuatu itu perlu pembelajaran. Mau di dalam studi, di dalam musik, di dalam olahraga. Kita perlu pembelajaran, learning. Dan yang namanya learning itu gak bisa langsung lompat. Dari level 1 lompat ke level 7, gak bisa. Kalau kita gak punya modalnya, kalau kita gak punya basicnya, kalau kita gak punya dasarnya, kita gak bisa langsung lompat jadi sempurna. Bener ya? Kalau kita main musik, latihan main piano. Latihan baru do re mi. Gak mungkin langsung bisa main yang aneh-aneh. Kalau kita baru belajar baca not balok, gak mungkin bisa langsung main yang advance. Kalau kita belajar matematika, kita ngajarin anak kita, ada addition, tambah menambah. Ya tambah menambah dulu, pelan-pelan baru perkalian, baru nanti yang lebih advance. Gak mungkin orang belajar nambah, langsung disuruh perkalian, langsung disuruh akar, gak bisa. Jadi yang namanya learning itu selalu ada 3 tahap. Nah saya meminjam teori ini dari seorang psikolog gitu ya. Ini teori di dalam psikologi pendidikan. Jadi di dalam yang namanya learning itu ada 3 tahap. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita belum bisa lakukan, dan di tengah-tengah. Tengah-tengah ini namanya proses transisi. Nah di dalam proses transisi ini kita bisa lakuin, kita bisa belajar kalau ada helper, kalau ada guru.
Jadi tugas guru itu adalah menuntun untuk bisa kerjain yang in between ini. Jadi ada comfort zone yang sebetulnya kita bisa lakukan, ada fear zone. Fear zone ini adalah area-area yang kita sebetulnya bisa kalau ditolong. Nah makanya teori ini namanya scaffolding teori. Kita tahu scaffolder ya, kalau kita mau bangun bangunan perlu scaffolder. Buat apa? Buat mencapai area-area yang lebih tinggi, jadi harus ditopang. Gitu. Di dalam pembelajaran kita juga perlu ditopang. Sekarang di dalam konteks kita, mengasihi. Pertanyaannya mengasihi itu perlu belajar gak? Apakah bisa kita orang yang pemarah, besok itu kayak semudah membalikan tangan, kita langsung jadi orang yang sabar? Apakah bisa kita yang love tanknya itu sedikit mengasihi orang yang menganiaya kita? Orang tua kita, suami kita, istri kita, parents kita, siblings kita. Kalau selama ini kita punya kepahitan, apakah bisa semudah itu? Gak bisa. Kita butuh dituntun. Dan kita perlu mengenali dulu area mana yang kita perlu belajar. Gak bisa kita cuma dengar perintah, jadilah sempurna. Kasihilah musuhmu. Loh emang musuh kita siapa? Kita aja seringkali gak aware musuh kita siapa. Kasihilah musuhmu. Loh emang kasih itu seperti apa? Kita aja seringkali belum belajar dan paham kasih itu seperti apa. Nah kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita punya Allah Roh Kudus yang sebetulnya menuntun kita. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada juga yang namanya comfort zone. Di dalam Matius tadi kita baca, pemungut cukai itu mengasihi orang yang mengasihi mereka. Ini namanya comfort zone. Semua juga bisa. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu comfort zone. Kita semua bisa. Orang yang ramah sama kita, kita juga ramah sama mereka. Orang yang nyapa kita, kita juga nyapa mereka. Bisa, itu comfort zone. Tapi kita tahu, kita harus one step forward. Gak bisa kita cuman kayak gini terus. Walaupun ada area-area yang masih gak bisa. Tapi setidaknya kita harus belajar dong. Ada proses. Misalnya kita mulai pertama-tama kenal. Di dalam lingkunganku siapa sih yang sebetulnya selama ini bikin aku kesel? Dan perintah Tuhan itu sederhana, cuman sekedar mendoakan. Kita gak harus langsung datang rekonsiliasi, ngobrol, lalu hubungan itu 100% pulih kayak kertas yang gak lecek. Enggak. Ternyata Tuhan itu menuntut kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Tapi pertanyaannya, berarti kita harus mulai sadar dulu dong. Kalau kita mau masuk ke dalam proses itu, kita harus mulai sadar dulu dong. Orang yang sakit adalah orang yang gak tahu sakitnya itu apa. Saya mengambil perkataan ini dari G.I. Johan Nugroho. Orang yang sakit adalah orang yang gak tahu sakitnya itu apa. Love your enemies artinya kita punya rasa sakit karena kita disakitin sama orang lain. Tapi kita tahu gak sakitnya itu apa? Kita tahu gak dongkolnya itu apa? Kita tahu gak bencinya itu apa? Kita tahu gak keselnya itu apa? Panasnya itu apa? Kepahitannya itu apa? Gara-gara apa? Perkataan apa yang diucapkan yang mungkin udah beberapa tahun yang lalu tapi itu secara gak sadar tersimpan. Kita sadar gak? Tindakannya yang seperti apa yang waktu itu melukai kita? Kalau rasa luka itu kita timbun dan kita gak hadapin, gimana caranya kita bisa love? Yang ada kita hanya escape. Makanya kita pertama, tadi kita udah lihat Roh Kudus itu mau menolong kita. Tapi yang kedua kita harus lihat dulu. Lukanya itu di mana? Siapa yang selama ini dalam tanda kutip kita benci secara nggak sadar? Siapa orang-orang dekat kita yang sebetulnya melukai kita? Kita harus find out, ada nggak sih unresolved anger? Kemarahan yang terpendam. Kita nggak mungkin bisa mengasihi musuh kalau kita nggak mengakui kalau kita marah. Tapi seringkali kita malu untuk mengakui kalau kita marah. Orang Kristen nggak boleh marah. Padahal kalau kita nggak melewati rasa marah itu, digencat sama rasa marah itu, kita nggak betul-betul belajar untuk mengasihi. Kita cuman avoidant. Yang namanya mengasihi itu nggak bisa kita avoidant, nggak bisa kita nggak masuk ke dalam rasa sakit itu. Yang namanya mengasihi nggak mungkin kita nggak dongkol, karena mengasihi itu bukan menyukai, mengasihi itu bukan tentang perasaan.
Kalau kita pikir selama ini kita mengasihi tapi sebenarnya kita avoidant, jangan-jangan itu bukan kasih. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang harus kita gali? Lalu yang kedua, kasihnya itu kasih yang seperti apa? Yang ketiga, kita harus belajar mengasihi. Roh Kudus menolong kita harus sadar lukanya itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita harus belajar mengasihi. Kasihnya itu adalah kasih yang seperti apa? Dalam 1 Petrus itu berkata, kasihilah, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih kita adalah kasih yang menutup kelemahan orang lain. Kasih kita ini adalah kasih yang bukan kita tutup mata sama kelemahan orang, tapi kita buka mata selebar-lebarnya. Apa kelemahan dia? Dan justru di dalam kelemahan itu kita menutupi kelemahan dia. Menutupi itu bukan artinya ya udahlah nggak apa-apa, enggak. Menutupi itu artinya kita sama-sama hadir sama orang ini. Kelemahanmu aku yang tanggung. Akibatnya aku mau berjalan bersama-sama dengan kamu untuk tanggung. Love covers multitude of sin. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Artinya apa? Kalau selama ini ada orang di keluarga kita yang buat kita jengkel, gak bisa ngatur waktu dengan baik, buruk di dalam keuangan, gak bisa komunikasi, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita pernah melakukan dosa-dosa yang besar, perzinahan, apapun itu. Ketika kita diajak oleh Tuhan untuk cover, artinya apa? Artinya di dalam kejatuhan mereka yang sebetulnya melukai kita, menghancurkan hati kita, membuat kita nangis. At the same time, kita tetap hidup sama mereka. Kita tetap merangkul mereka. Ini artinya love covers multitude of sin. Kasih yang menutupi dosa. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang menutupi pelanggaran kita. Kasih yang sabar sama kita. Cuman sabar. Gak harus kita itu memberi diri kita untuk dibakar. Gak harus kita itu spend a lot of money untuk dia. Enggak. Cukup mungkin sabar. Cukup mungkin understanding. Cukup mungkin murah hati. Tapi ketika ini dilakukan dengan spirit yang benar. Ketika Roh Kudus yang menuntun kita. Maka bentuk kasih yang kayaknya kecil dan sepele. Itu adalah kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena kasih bukan tentang gedenya. Bukan tentang fenomenal atau enggak. Tapi ini tentang kita mau dituntun sama Tuhan atau enggak. Ini tentang kita obedient sama Holy Spirit. Jadi kesimpulannya, kita sama-sama melihat, kita wrap up a bit. Kalau kita masih belum bisa untuk mengasihi sesama kita, musuh kita, it's okay. Tapi kita perlu belajar untuk mengenali dan bahkan mengakui. Tuhan, aku masih belum bisa. Kita berdoa sama Tuhan. Bahkan sebut namanya. Walaupun saya tahu nyebut nama orang-orang tertentu aja kadang sulit. Saya juga kayak gitu. Ada 1-2 nama yang kayaknya kalau mau didoain nyebut namanya aja males banget. Orang dia jahat kayak gitu ngapain gue doain? Nyebut namanya aja males. Ogah. Gak bisa. Tapi kita diajar untuk love the unlovable. Kalau gak bisa ngomong langsung, mendoakan aja. Belajar untuk sebut namanya. Rasain itu semua kedongkolannya. It's okay. It's okay. Nah, kalau kita udah sedikit sembuh, kita udah ngerasa Tuhan itu ternyata menuntun kita langkah demi langkah. Maka harus ada action. Kita harus melakukan sesuatu yang cover their weaknesses. Ada kelemahan-kelemahan tertentu yang mengganggu kita. Kita akuin itu mengganggu. Tapi kita juga at the same time belajar untuk boleh mendampingi orang itu. Karena apa? Karena ketika kita jatuh bangun sekalipun, kita gagal untuk mengasihi, kita gak kuat, kita gak mampu. Di saat itulah Tuhan juga cover our weaknesses. Ternyata kita yang gak mampu untuk mengasihi orang, Tuhan juga cover kita loh. Ternyata kita yang pembenci, pendendam, pemarah, Tuhan juga cover kita loh. Di dalam pengakuan dosa tadi, kalau kita mengaku dosa kita, bukankah Tuhan cover kita? Jadi love your enemies ini bukan tentang willpower kita. Aku belajar untuk mengasihi karena memang aku bisa mengasihi.
love your enemies ini harus kita kaitkan dengan anugerah Tuhan. Karena apa? Di dalam ayat tadi kita baca, Tuhan itu menyediakan hujan bagi orang-orang yang gak mengenal Dia. Tuhan itu memberi makan, memberi matahari bagi orang-orang yang jahat. Pertanyaannya kita ini adalah orang yang jahat atau orang yang baik? Martin Luther itu bilang kita adalah orang yang berdosa dan dibenarkan di saat yang bersamaan. Artinya kadang-kadang kita juga termasuk orang-orang yang gak layak, tapi Tuhan kasih anugerah. Tuhan kasih grace. Dan kita harus kaitkan ini dengan perbuatan baik kita. Kita harus kaitkan kasih Tuhan dengan kasih kita kepada musuh kita. Ketika kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk mengasihi, cover other people. Karena Allah Tritunggal telah lebih dahulu cover kita. Dan di dalam proses kita jatuh bangun, gak bisa. Tuhan pun menopang kita yang gak bisa. Jadi ketika kita berbicara, hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sempurnanya itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita cuma punya 4 out of 10, kalau kita cuma punya 4 dari skala 10, gak apa-apa. Kalau kita cuma baru bisa sabar, gak apa-apa. Bahkan di dalam kesabaran itu pun Roh Kudus bekerja. Dan kita jadi manusia yang berbuah roh. Dan itu udah sempurna karena itu buah roh. Sempurna itu bukan tentang aku melakukan tindakan yang besar, tapi aku melakukan kasih yang benar. Kasih yang lahir karena pertolongan Tuhan menolong aku yang gak mampu. Aku juga harus di backup sama Tuhan. Tapi kita mengalami tuntunan dan tangan kasih Tuhan. Sehingga love your enemies. Perintah yang sulit. Tapi di dalam perjalanan rohani kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. 1, 2 kali, 3 kali. Dan mungkin satu saat nanti kita akan terbiasa untuk mengasihi. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, perintah-perintahnya adalah perintah yang mudah. Tapi pertanyaannya adalah, mau gak kita mulai dipakai Tuhan? Hurt people. Orang yang terluka akan selalu melukai orang lain. Orang yang terluka akan selalu melukai orang lain. Tapi kalau kita udah pelan-pelan disembuhkan, dituntun oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan, meskipun masih ada sisa-sisa luka, meminjam istilah penulis Henry Nouwen, kita bisa dibentuk Tuhan menjadi wounded healer. Orang yang wounded tapi bisa mengasihi orang lain, meskipun mereka adalah musuh-musuh kita. Karena Tuhan pun mengasihi kita bahkan ketika kita masih adalah musuhnya. Jadi mari bersama-sama kita melihat ke dalam kehidupan kita. Udah sejauh mana kita berproses. Dan di dalam kondisi itu mari kita undang Tuhan. Mari kita ajak Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Menggelisahkan kita secara aktif kalau kita masih belum mengasihi. Dan saya percaya firman Tuhan menjanjikan Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna. Berarti di dalam pertolongan Tuhan, one day kita akan sampai di titik itu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk perenungan pada pagi hari ini. Kami melihat ke dalam kehidupan kami dan kami menyadari bahwa seringkali kami adalah anak-anak-Mu yang jatuh bangun di dalam mengasihi sesama. Terlebih lagi mengasihi orang-orang yang menganiaya dan membenci kami. Bahkan seringkali kami tidak menyadari apa yang menjadi luka-luka kami. Apa yang menjadi amarah kebencian yang selama ini kami pendam. Pada pagi hari ini kami mau melihat kepadamu. Kami melihat ketidakmampuan kami. Dan di titik inilah kami memohon anugerah-Mu. Engkau menuntun kami setahap demi setahap. Roh Kudus yang menopang kami untuk boleh masuk ke dalam area-area yang mungkin selama ini kami takuti. Ada nama-nama tertentu yang kami benci, tapi kami gak mampu bahkan untuk mendoakan mereka. Setidaknya ajar kami untuk mengakui kekesalan kami, rasa benci kami. Ajar kami untuk mengakui bahwa kami memang gak mampu di hadapan-Mu. Ajar kami untuk mengakui bahwa kami memang adalah manusia-manusia berdosa. Dan kami butuh Engkau menutupi dosa-dosa kami, menolong kami dan menopang kami. Berkati kami Bapa. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami pulang nanti, Roh Kudus memimpin kami. Sehingga mata kami boleh terbuka akan orang-orang di sekitar kami. Musuh-musuh kami yang sebetulnya harus kami belajar untuk kasihi.
anugerah-Mu menopang kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.